dulu sebenarnya ada hukum adat. Dulu ada hukum adat. Yang namanya hukuman di depan batu. Jadi setiap orang yang melanggar adat, itu dia di depan batu untuk mengasah pedang, dia dipenggal. Oh, di tempat itu? Iya, nah itu. Jadi hukumnya itu seperti itu. Maka disitulah hukum orang Jawa ini, mulai dari dulu, itu hukumannya seperti itu, tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan kesalahan dipenggal. Tanpa terkecuali, siapapun yang melakukan kesalahan pasti penggal. Jonggone. Budi luhur. Budi luhur itu kan, luhur itu berasal kata dasarnya luhur, artinya budi laku luhur. Betul. Berarti le awalan. Iya. Orang yang memiliki, orang yang melakukan budi laku luhur, ini leluhur. Betul. Jadi orang-orang Jawa, leluhur Jawa, istilahnya orang-orang Jawa itu dulu semua banyak yang melakukan budi laku luhur. Maka disitulah istilahnya itu orang-orang ini ajaran mereka itu disebut Ponco Makoro. Ponco Makoro. Ponco Makoro itu 5 perkara yang harus dikerjakan, 5 perkara yang harus ditinggalkan. Jadi 5 yang harus dikerjakan, 5 juga yang harus ditinggalkan. Ini. Apa aja itu? Nah, disitulah sehingga kalau yang ditinggalkan jelas ya, yang dari wong Jawa molimo itu ya, oke. Jelas ya. Jelas. Semua orang yang tahu. Betul. Tapi yang dikerjakan itu apa? 5 perkara ini adalah pertama itu sumeleh. Gumantung marang ing Gusti. Ya, sumeleh gumantung marang ing Gusti. Ini adalah disebut Gusti. Ini adalah keikhlasan jiwa, Pak. Lillah. Keikhlasan jiwa. Nah, disitulah sehingga orang menjalani hidupnya harus dengan keikhlasan. Lillah. Nah, ini gumantung marang ing Gusti. Ini sumeleh. Cara agamanya itu adalah semilah, lek wong biyen niku semilah, lek saiki bismillah. Ngomong biyen niku enggak iso ngomong. Betul. Nah, nomor 2, narimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Narimo ing pandum ini artinya apa? Luas, Pak. Narimo ing pandum ini setiap orang manusia itu harus bisa menjalankan apa yang telah diberikan kepada dirinya, harus bisa menerima. Nah, disitulah sehingga harus diterima dengan keikhlasan ini tadi, keikhlasan jiwa lillah. Nah, jadi kalau kita maaf ya, kalau kita kaya harus seperti apa? Kalau kita miskin harus seperti apa? Ojo mersulo. Gitu. Betul. Tidak boleh komplain kepada yang Maha Kuasa. Kenapa nggak adil gitu ya? Kita harus ikhlas lillah. Dan ini harus kita menjalankan. Betul. Dan kita harus tanggung jawab penuh. Iya. Nah, ini. Jadi kalau kita ngerti, punya ilmu seperti apa, kita harus seperti apa. Betul. Jadi mereka harus tanggung jawab. Jadi istilahnya nggak bisa kaya ku dewe. Nggak bisa. Tidak bersinergi dengan alam semesta lah kalau begitu. Ini adalah narimo ing pandum. Kedua, ojo dumeh. Ojo dumeh itu jangan menganggap diri kita yang paling Pak. Iya. Paling segalanya nggak boleh kan boleh. Dalam arti ojo dumeh bermacam-macam. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk kita. Kenapa? Kehidupan yang saya jalani ini bukan milik saya. Betul. Tapi untuk kehidupan yang akan datang. Dan untuk apa yang kita lakukan sebenarnya ini adalah untuk kehidupan yang akan datang. Ya nggak boleh serakah kalau gitu. Mempersiapkan. Kenapa? Ya, suatu contoh ya. Contoh yang konkret, yang nyata. Sampean bekerja untuk siapa? Untuk anak. Nah, kehidupan yang akan datang kan. Betul. Berarti kan nggak boleh serakah, Pak. Iya. Kalau serakah lah iya, berarti kan untuk generasi yang ke depannya kan gitu. Dan itu berlaku untuk semua manusia. Untuk ini adalah intinya itu apa? Ilmu, Pak. Jadi ilmu yang harus diberikan kepada anak turunnya supaya apa? Mereka nanti bisa meneruskan dan mengangkat diri kita. Gitu. Dari wong Jawa mikul dhuwur mendem jero. Nggih. Nah, disitulah sehingga oke. Ini yang ketiga ya. Sekarang yang keempat itu adalah ngelingono sapodo-podo. Ilingono sak podo-podo. Oke. Arumi sesami. Podo itu artinya kita harus bisa memahami hidupnya yang lain, Pak. Hidup orang lain atau hidup yang lainnya. Sapodo-podo itu bukan berarti manusia saja. Tidak hanya manusia saja. Artinya luas. Semua energi,
Jadi semua disitulah binatang ya kita makhluk harus hidup yang seluruhnya di alam ah, semesta ini gitu ya, pohon ya kita harus ikut menjaga. menjaga. Nah, ini namanya lagune ini ada dua, bakti dan pengabdian. Bekti dan pengabdian. Nah, rasa bakti kepada orang tua dan leluhur kita, Nggih. itu supaya kita mendapat ilmu-ilmu. Nah, Nggih, nggih, nggih. pengabdian kepada alam, menjaga alam semesta Mengabdi ini. kepada alam artinya juga bersinergi, bukan sinergi, Ya. memayu hayune bawono, mungkin Disitulah. begitu ya. Nah, ini dalam arti untuk jagat kumlar. Nah, logikanya dikecilkan lagi, jagat alit, awake dhewe njogo rogol. Oh iya. Lek loro ya kudu diobati ya. Obati. Masuk diawut ae mati. Iya. Nah, ini. Sekarang yang kelima, Pak. Kelima, ojo gawe cidra. Ojo nggawe cidra. Ojo gawe cidra itu adalah jangan membuat kekecewaan. Oh iya. Nah, disitulah sekecil mungkin membuat nah, sebuah itu, kesalahan, ngoten nggih. Kekecewaan ini sumbernya apa? Kata-kata. Dijaga. Nah, ini harus hati-hati, Pak. Karena setiap kata-kata kita harus paham. Setiap kata-kata yang telah keluar dari mulut kita, itu sudah bukan milik kita. Oh iya. Itu adalah milik alam semesta. Sudah apa yang kita sampaikan itu sudah milik alam semesta. Ya. Artinya keluar yang baik maka hasilnya akan baik. Akan hasilnya baik. Kalau kita keluar yang buruk, kata-kata yang jelek. Nah, ini akan kembali kepada kehidupan kita. Anak turun kita. Oh iya. Maka disitulah istilahnya itu hidup itu hanya sekedar menjalankan sak dermo, melampaui. Nah, menjalankan apa? Karma. Nah, kita panjenengan itu menjalankan karma yang telah dituliskan oleh orang tua dan sebelumnya. Oke. Sekarang gini, Pak Gus, kembali lagi ke tempat ini. Ya. Putri Kendedes pernah dimandikan di sini. Ya. Putri Kendedes itu pernah dimandikan di sini dan kebetulan pada waktu itu dia bisa membuka berkah alam. Alam ini bercahaya. Bercahaya. Ini dulu bercahaya dulu berarti. Yang jadi, bercahaya di mata airnya di mata sana. Airnya ini. Nah, yang di sana itu ada bercahaya. Ini tadi kan sudah ada Arca Jala Juara. Selain itu ada apa lagi? Apakah ada situs yang lain? Di sana itu ada batu gores. Batu gores. Nah, ini tertarik saya. Ada batu dakon juga. Sebentar. Ya. Batu gores itu kenapa kok disebut batu gores? Batu gores itu dulu sebenarnya ada hukum adat. Dulu ada hukum adat yang namanya hukuman di depan batu. Jadi setiap orang yang melanggar adat itu dia di depan batu untuk mengasah pedang, dia dipenggal. Oh, di tempat itu? Iya. Nah, itu. Jadi hukumnya itu seperti itu. Maka disitulah hukum orang Jawa ini mulai dari dulu itu hukumannya seperti itu, tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan kesalahan dipenggal. Tanpa terkecuali. Siapapun yang melakukan kesalahan pasti penggal. Mungkin Panjenengan pernah dengar ya sejarahnya Putri Sima ya. Oh iya. Di mana putra mahkota yang melakukan kesalahan dia itu menendang upeti ya. Iya, betul. Sehingga siapa yang melakukan kesalahan dipenggal, dipotong. Jadi dulu di penggal kepalanya di sini. Iya. Nah, sebentar. Ini untuk berlaku orang yang ngintip mungkin? Ya, ini kata-kata ngintip itu sebenarnya melihat. Ya. Melihat. Ya, oh gitu. Jadi ngintip itu ya apa ya? Ya melihat. Walaupun sengaja atau tidak, kalau ketahuan tetap artinya diproses. Siapapun ketika itu melihat sengaja atau tidak, itu tetap seorang putri, putri raja atau itu harus dihukum. Itu karena dianggap melanggar adat, harus dipenggal kepalanya. Nah, disitulah diterangkan bahwa pada waktu ada cahaya ini, diterangkan bahwa pada waktu itu Kenangro sempat melihat tanpa sengaja, dia melihat cahaya itu. Nah, di sini pada waktu itu relatif Kenaro ini masih kecil karena kata-kata suci Putri Kendedes ini disucikan, kata-kata suci Kendedes ini belum menikah, artinya suci itu masih perawan. Ini kena belum menikah sehingga disucikan, dipersiapkan. Sebentar. Pak Agus, kenapa seperti ada aturan sebegitu ketat untuk perempuan? Kenapa? Seorang perempuan itu memang dipersiapkan seperti itu supaya nanti pertama setiap doa mantra itu akan menjadi wujud. Kedua, dia bisa nanti diharapkan bisa mendapatkan keturunan yang benar-benar bisa mikul dhuwur mendem jero, dalam arti bisa mengangkat derajat negara dan orang tuanya. Jadi orang dulu itu sudah dipersiapkan mulai dari titik sebelum muncul yang dinamakan Ho Hu. Wah, ini wujud ini sudah dipersiapkan.
Jadi wanita itu, perempuan wanita itu dari awal sudah dipersiapkan. Iya, jadi maka dia itu harus banyak aturan-aturan yang begitu itu ketat. ada aturan-aturan. Nah, itu aturan gitu. itu. Kenapa dipersiapkan itu tidak cukup hanya mantra saja. Ya, tindak landuk, budi laku, tutur kata itu semua ditata. Termasuk ilmunya. Iya. Jadi ilmu itu kan mantra-mantra yang betul. Apa itu cukup? Enggak. Ya, tindak tanduk, budi laku itu ditata semua. Makanya itu, Pak. Ojo sampai awake dhewe digawe ilmu pinter kuwi bengek, ternyata kelakuannya bejat.